terbalik atau jatuh atau terlentang, itu posisi misal nih dia miring ini kan, telungkup biasanya kan, tiba-tiba jatuh. Ini yang khusus yang mungkin di lapangan ya. Kalau di ruangan mungkin posisinya sudah terlentang ya. Kalau sudah terlentang ataupun belum masih telungkup di lapangan, kita lakukan posisi 3A, yaitu aman pasiennya, aman lingkungan. Namun sebelum kita menyentuh pasien, biasanya untuk sekarang itu lebih dianjurkan kita pakai APD. Ada yang buat rekomendasi untuk yang sekarang kita harus pakai APD level 3 supaya apa? Si penolong itu tidak terkena efek dari waktu dia menolong. Jadi kalau dia bisa jadi kalau terkonfirmasi COVID atau dalam keadaan pasien itu dalam terpapar COVID, kita tidak tahu. Kita harus menggunakan minimal handphone atau masker. Ya, ada juga standar yang menggunakan si pasien harus kita menggunakan masker supaya airborne waktu kita konferensi itu tidak terpapar keluar dan mengenai si penolong. Ya. Yang pertama kita lakukan setelah kita posisikan pasien dalam keadaan terletak, yaitu respon pasien. Pak, tepuk dagu atau bahu ya, kalau dagu ini ya. Bahu, pak, atau bu, tidak ada respon. Dia diam. Kenapa Pak? Kok diam? Pak, kok nggak ada respon? Kenapa? Pingsan. Nah, bisa jadi pasien pingsan ataupun dia henti nafas, henti jantung. Ya, penyebabnya apa kita nggak tahu. Kenapa harus ada pertolongan secepatnya? Jadi dalam petunjuk pedoman yaitu untuk mengurangi kegagalan dalam pertolongan atau menyelamatkan pasien dalam keadaan cardiac arrest. Kenapa harus cepat? Karena kurang dari 5 menit suplai oksigen berkurang ke otak, makanya otak bisa hipoksia. Jika otak sudah hipoksia, pupil sudah dilatasi, lebih dari 5 menit tidak dilakukan pertolongan, maka kesempatan hidupnya akan semakin minim ya. Semakin tidak lama, semakin berkurang dan pertolongan pun kita lakukan tidak ada gunanya. Ya, makanya kalau di ruangan perawatan, pasien ini kok susah nih, udah arrest di RCP percuma, nggak bangkit atau nggak ada respon, udah kita masih dapat ada respon. Nah, kita mau tahu dasarnya ini apa? Ketika banyak kasus di ruangan, apalagi di rumah sakit ya, pasien itu udah cardiac arrest, udah henti nafas, henti jantung, 6 menit atau 10 menit yang lalu baru ketahuan, itu udah percuma kita lakukan tindakan karena pastinya sudah hipoksia. Namun kalau baru kita lakukan tahu, kita lakukan tindakan, mudah-mudahan ada ada pertolongan yang kita lakukan itu ada hasilnya. Tapi kalau kasusnya cardiac arrest ya, serangan jantung. Namun kalau di ruangan rumah sakit kan yang sama itu penyebabnya banyak, bisa penyakitnya, bisa tubuhnya nggak respon karena penyakitnya sudah kronis ya. Kemudiannya kita masuk lagi di tahapan respon pasien, tidak ada respon, kita panggil bantuan. Pak, tolong panggilkan bantuan. Ada yang tidak sadar. Nah, nanti tim yang ada di sekitar itu merespon untuk atau membantu untuk melakukan pertolongan atau aktifkan kode emergensi. Tolong ada yang tidak sadar. Nah, kode emergensi diaktifkan dan diumumkanlah untuk melakukan tindakan pertolongan. Ada yang tidak sadar di bagian lobi atau ada yang tidak sadar di bagian ruang rawat kelas berapa ya. Setelah kita lakukan, kita periksa nadi dan posisi si penolong harus seperti saya. Ini posisi penolong dengan
tumit bersejajar dengan bahu pasien. Kita periksa nadi. Nah, ya, kita periksa nadi kurang dari 10 detik. Ya, kurang dari 10 detik dengan 2 jari. Kita periksa nadi itu tidak boleh melewati jakun. Harus kalau dia arahnya sebelah kanan ya kanan. Kalau kita sebelah kiri balik ini, kesannya kita bisa mencekik pasiennya. Ya, jadi jangan dilihat orang nanti, oh ini kok kesannya mencekik kan gitu. Kalau dia posisi kita di kanan, kita ngeceknya sebelah kiri. Kalau posisi kita di kanan, ngeceknya nadi karotisnya itu di sebelah kanan. Kita periksa kurang dari 10 detik, kemudian melakukan tindakan RJP. Di mana cara lakukannya? Posisi tangan. Untuk pasien laki-laki, kita ada 2 versi untuk letakkan tangannya. Ya, yang pertama kita letakkan tangan kiri. Tangan mana nih yang kuat? Paling kuat itu biasanya kanan. Kanan itu udah tumpuannya yang menopang di atasnya. Ya, udah kiri ini di bawah, kanannya di atasnya. Mana dia tangan yang lebih kuat? Posisinya gimana? Ini ada 2 versi. 3 jari di atas sternum. Sternum itu ujung tulang kita yang di bawah. Ya, 3 jari di atasnya kita letakkan. Telapaknya ini di sampingnya 3 jari itu samping. Yang kedua versinya itu jari tengah itu sejajar dengan puting, ya. Apabila pasiennya laki-laki. Namun kalau perempuan kita biasanya rekomendasinya dari 3 jari di atas sternum. Kita lakukan karena kan puting perempuan bisa berubah-ubah, ya. Nah posisinya itu dengan posisi tangan yang di bawah kiri, yang atas kanan itu menopang lebih kuat. Jadi posisinya gitu. Nah, posisi ini sangat diperlukan untuk kualitas RJP atau kualitas tekanan. Kenapa? Karena posisi yang ini harus benar-benar dilatih. Kenapa? Banyak kejadian nanti waktu simulasi atau waktu ditanya langsung ngomong praktek coba gimana caranya tekan. Ini yang posisinya nggak siap, ya posisinya gini lah, yang nggak lurus lah, yang dia salah lah, itu banyak kejadian itu. Jadi posisi itu harus tegak lurus. Yang menopang itu nanti bahu kita, ya bahu kita yang menopang. Yang menekan itu bukan tangan, biasanya ada yang buat ini, itu tak boleh. Menopang adalah bahu, ya. Bahu kita tekan dengan kedalaman 5 cm dan matanya 100 sampai 120 kali per menit. Kira-kira itu gimana? Kira-kira itu kok 40 sampai 120 1 detik itu 2 kali, ya. Dengan posisi ini yang jadi penopang tekanan. Ininya bukan telapak ya, apa itu posisi ini. Jadi dia telapak tangan nantinya lebih mengarah ke posisi dada sebelah kiri. Sebenarnya yang kita tekan itu area tengah, namun posisi telapaknya sebelah kiri. Biasain nanti waktu kalau ada simulasi ataupun nanti waktu aplikasi, posisi kita ini harus sebelah kanan pasien, itu lebih bagus posisinya. Karena arah jantung itu lebih mencontoh arah ke kanan. Walaupun dia nggak sebelah kanan, sebenarnya ke kanan, tapi mencontoh kanan. Dengan posisi seperti ini, kita lakukan kompresi dengan kedalaman 5 cm pakai 100 kali per menit sampai 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sampai 30. Nah, usahakan ketika kita kompresi itu dada recoil sempurna atau kembalinya dada mengembang itu sempurna. Artinya saya tekan ini waktu kita menggunakan nanti harus kita lepaskan. Jadi jangan posisi ini masih tekan, ini tidak boleh. Ya. Kita lepaskan dulu posisi
Ya, jadi dalam caranya gini ya, ini ya. Kita harus kembalikan berkembangnya dada baru bisa turun ke atas lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30. 30 kali kita berhenti. Namun untuk yang satu penolong kita maju sampai bantuan yang kedua datang dengan membawa ini dia. Karena kan pada saat ini biasanya yang untuk apa namanya tahun 2015 itu diberikan satu penolong dengan 32 ventilasi kan. Namun untuk kondisi saat ini yang pedomannya tahun 2020, ketika habis kompresi kita tetap lanjut kompresi sampai bantuan yang kedua datang. Namun kalau dulu kan kita lakukan ventilasi sekarang pembunuh. Nah, apakah itu masih direkomendasikan? Sebenarnya di pedoman dipertimbangkan untuk penggunaan bantuan nafas dengan menggunakan breathing tank. Jadi lebih dianjurkan menggunakan ini daripada mulut ke mulut, ya, karena itu lebih berisiko saat ini untuk penularan penyakit COVID, yaitu kata mereka ya. Ya kita nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi yang terakhir keluar katanya begitu. Oke, teknik penggunaan breathing mask untuk penolong yang kedua. Jadi banyak nih yang keliru untuk posisi sungkup. Jadi posisi sungkupnya ini sebenarnya tidak sama ya. Maksudnya posisinya ini bisa kebalik gitu. Banyaknya yang kebalik gitu. Jadi posisi yang paling kecil ini dia berada di posisi hidup, ya. Posisi yang ruang yang lebih besar itu di posisi mulut. Jadi penolong kedua dia harus ada pas di pas kepala, ya, dengan menggunakan teknik 3 jari melempang, 2 jari dalam membentuk angka C itu menekan sungkupnya. Ya, posisi yang kecil itu di mulut. Usahakan bagian sampingnya itu tertutup rapat. Gimana tekniknya? Banyaknya yang gunakan teknik itu penggunaannya ditekan aja gini. Ya udah tekan aja gini. Apa yang terjadi di sini? Efek dari tindakan ini. Ventilasi yang kita berikan itu tidak bisa masuk secara sempurna atau secara maksimal. Kenapa? Adanya penekanan di bagian leher. Jadi posisi udara yang kita masukin itu tidak maksimal masuk ke dalam paru-paru. Nah, makanya jari kita dengan 3 jari ini menopang dagu supaya aliran nafas di bagian tenggorokan itu bisa maksimal untuk menyalurkan ke paru-paru. Nah, 2 jari itu menekan di atasnya. 3 jari menopang, 2 jari menekan dengan posisi samping mulut harus rapat, ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi tangan yang kanan itu menekan pemberian buat ventilasi. Ya. Dan pemberian 30/2. Jadi 30 kompresi, 2 ventilasi. Jadi ada lagi tadi belum disampaikan. Ketika ada teknik pemberian nafas, adanya posisi nadi, ketika dia RLC atau adanya nadi, kita kan berhenti. Namun nafas belum ada. Apa yang kita lakukan? Pemberian nafas buang bantuan setiap 6 detik sekali. Ya, ketika ada nadi namun nafas tidak ada, kita berikan nafas buatan selama 6 detik 1 kali. Jadi selama 5-6 detik kita berikan 1 kali bantuan nafas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Itu apabila ada nadi. Kenapa namun nafas tidak ada? Cuma kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita tekniknya ialah 30 banding 2. Jadi setelah 30 ini kita perhatikan dada harus mengembang. Itu tandanya posisi nafasnya masuk, nafas bantuan atau ventilasinya masuk. Coba diperhatikan di bagian dada ya. Nah, nampak ya? Dia mengembang secara kita bilang ada pemasukan udara di dalam, artinya dia mengembang. Artinya si udara yang masuk karena tekniknya benar ya. Coba kalau kita lakukan ini, dia ada namun tidak maksimal ya. Itu gunanya teknik untuk pemberian ventilasi ya. Oke. Kalau untuk teknik di ibu hamil juga sama, cuma kita berikan pertolongannya itu bisa dengan kondisi hamil kita berikan pemiringan 40 derajat ya. Jadi pemiringannya itu kita pilih. Jadi posisinya itu bisa balik ke tangan ya. Miringnya ke arah sana. Nah, ini diganjel bantal ataupun kalau yang miring kita kayaknya nggak ada ganjel bantal dan udaranya itu digeser ke bagian pemiringan tersebut. Kemudian penolong tetap lakukan kompresinya itu metodenya sama seperti bantuan dewasa. Namun kalau ibu hamil posisinya aja yang beda. Nah, di sini untuk anak-anak itu ada patoknya, kita anggap aja ini anak-anak. Kita lakukan kompresi 15/2 itu dengan satu tangan. Ini satu tangan ya. Kalau dia bayi tetap sama, kita gunakan 3/1 yaitu dengan 2 jari atau satu jari bisa untuk yang neonatal, 2 jari itu bisa ya. Itu sudah kita lakukan pemberian kompresi dan ventilasi. Jadi kalau neonatal dia di atas 100 kali per menit ya, dia lebih cepat lagi untuk dilakukan. Kita lakukan pemberian nafas dengan bantuan baby pump. Nah, kalau ini untuk anak-anak ya hukumnya. Kalau dia bayi biasanya bulat, tapi ada juga yang posisi gini. Yang penting dia tekniknya ujung yang paling kecil ini di bagian hidung yang besar ini, bagian mulut. Bisa juga di mulut kebalik. Karena kita gini. Namun nggak ini salah. Karena bagian bawah ini masih botol. Nampaknya kayaknya bagian dagu kecil, ini dagu ini. Enggak. Ini salah. Posisi ini di hidung. Kalau ini nampaknya sih pas ya. Kayak tumpuk oksigen seperti ini. Tapi tindakan ini sebenarnya salah. Dia tidak maksimal untuk memberikan oksigen. Itu posisinya yang posisi itu bagian hidung. Nah, posisi seperti ini ya. Tapi di sini ada yang tindakannya. Jadi kita praktek satu-satu untuk tindakan belajar itu simulasi dan bisa. Ya, ada yang mau ditanya?